Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di podcast On The Spot Pengadilan Agama Bangli bersama saya Ririn Faria Ulfa. Pada kesempatan kali ini podcast terasa sangat istimewa karena kami berkunjung langsung ke Perpustakaan Desa Kalibihi, Kabupaten Bangli. Dan telah hadir bersama kami orang nomor 1 di Kecamatan Bangli, yaitu Bapak Sang Made Agus Dwi Payana, SSTP selaku Camat Bangli. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak telah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara podcast Pengadilan Agama Bangli. Sebelum kita masuk ke tema, mohon izin Bapak sebagai pengenalan, bolehkah Bapak ceritakan sejak kapan Bapak mulai menjabat sebagai Camat Bangli? Baik, selamat siang. Terima kasih. Saya Sang Made Agus Dwi Payana menjabat sebagai Camat Bangli semenjak tanggal 22 Maret tahun 2022. Jadi sudah 4 tahun lebih menjabat sebagai Camat Bangli. Sebelumnya juga sempat bertugas di Dinas Sosial, kemudian sempat juga di Lurah Kubu. Kemudian pertama saya sempat tugas di Kintamani, jadi ya sudah sempat berkeliling juga di Kabupaten Bangli. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kerukunan antar umat beragama dan dampak pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Bangli. Baik Bapak, kita mulai dari hal yang menjadi kekuatan utama di Kecamatan Bangli. Seperti yang kita ketahui, bahwa Bangli dikenal sebagai wilayah yang masyarakatnya hidup rukun dalam keberagaman. Tentunya kondisi ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang dan komitmen bersama. Berkaitan dengan hal tersebut, apa kunci utama sehingga kerukunan umat beragama di Kecamatan Bangli ini dapat terus terjaga sampai saat ini? Jadi kalau menurut saya kunci utama untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kecamatan Bangli, tentu yang pertama adalah toleransi. Kita melakukan kegiatan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing tanpa mengganggu kegiatan dari saudara-saudara kita yang mungkin kepercayaannya berbeda. Yang kedua juga di sana ada komunikasi tentu daripada kawan-kawan kita yang melaksanakan kegiatan keagamaan itu. Yang terakhir adalah tentu dari peran serta tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Kami akui di Kecamatan Bangli memang lebih heterogen. Jadi ya hampir seluruh di Kecamatan Bangli kan ada pura, ada masjid, ada gerejanya. Tapi disinilah bentuk toleransi kami kelihatan. Kalau Ibu bisa melihat di salah satu desa kelurahan yang ada di Kecamatan Bangli, di Kelurahan Pebalang kan ada tempat pemakaman Muslim yang berada di lokasi pura. Nah itu kan salah satu bentuk toleransi kami. Bagaimana ketika kawan-kawan yang Muslim ada yang meninggal hendak dimakamkan di kuburan Muslim, tapi pas ada upacara di pura. Ini kan salah satu bentuk toleransi yang ada. Jadi mereka sama-sama untuk mengatur dirinya supaya upacara selesai baru melaksanakan pemakaman itu. Jadi ini salah satu bentuk menjaga kerukunan beragama tentu dengan toleransi dan komunikasi. Hal-hal yang sudah harus dikomunikasikan dan itu adalah peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di wilayah itu. Gitu, Bapak. Jadi memang toleransi di Kecamatan Bangli ini sudah mengangkat kuat gitu, Pak, dari masyarakat-masyarakatnya sendiri. Namun di balik kerukunan yang telah terbangun, Pak, tentu ada tantangan yang dihadapi. Apalagi di tengah perkembangan zaman ini. Berkaitan dengan hal tersebut, tantangan apa saja yang biasanya dihadapi dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasinya? Kalau kita berbicara tentang tantangan, tentu yang sekarang paling berat, tantangan paling rawan adalah tentang situasi digital dengan menggunakan media sosial. Banyak berita-berita hoax yang beredar di masyarakat yang tentu sering sekali berkaitan dengan SARA, berkaitan dengan keagamaan. Nah itu sebenarnya yang menjadi tantangan pasti bagi kita sekarang. Karena kan begitu berita hoax, ada masyarakat kita yang mungkin pengetahuan atau pengalaman bermedia sosial belum begitu banyak, tiba-tiba ada berita sesuatu yang sedikit melenceng langsung mereka percaya. Nah ini tantangan kita di sini. Bagaimana juga kita mengedukasi masyarakat bahwasanya apa hal yang kita temukan di media sosial itu belum tentu benar.
Jadi harus diklarifikasi. Nah, tentu kami selaku pemerintah kecamatan selalu menyampaikan kepada masyarakat, kepada para yuwana, anak-anak muda, karena kan rentannya di sana. Oke. Mereka yang berdarah muda ini sedikit aja ada yang menyenggol di berita, di hoax, di media sosial, tiba-tiba panas. Nah, masih berdarah panas ya mereka. Jadi kita mencoba mengedukasi mereka bahwasanya media sosial itu belum tentu benar. Oke, Pak. Kalau kata saya ada dunia tipu-tipu di sana. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana untuk justru memecah belah. Itu yang saya sampaikan. Jadi tantangan kita paling berat sebenarnya adalah di media sosial itu. Bagaimana mengantisipasi berita hoax. Tapi tentu kami juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang edukasi digital itu. Bagaimana cara bermedia sosial yang baik, bagaimana cara menangkal hoax tersebut. Jadi tidak semua berita yang ada di media sosial langsung kita percaya. Harus tetap kita saring, kita cek dulu kebenarannya. Itu. Kalau saya sih begitu tantangan yang kita hadapi di Kecamatan Bangli. Oke, terima kasih Bapak. Tentu upaya yang telah dilakukan Kecamatan Bangli ini sudah sangat baik ya Pak, sehingga kita tetap bisa menjaga kerukunan meskipun kita berada dalam banyak perbedaan. Baik Bapak, selain membahas tentang kerukunan, pada kesempatan ini kami dari Pengadilan Agama Bangli juga melakukan sosialisasi tentang dampak pernikahan anak di bawah umur. Isu ini menjadi perhatian serius karena dampaknya yang cukup luas, baik dari sisi sosial, kesehatan, maupun masa depan generasi muda. Bagaimana pandangan Bapak Camat terhadap fenomena pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Bangli? Jadi kalau menurut saya tentang pernikahan di bawah umur ini adalah hal yang memang harus kita hindari. Sebisa mungkin memang harus kita hindari. Kenapa? Kan pemerintah sudah menetapkan bagaimana aturan tentang pernikahan itu di usia adalah minimal 19 tahun. Menurut saya kan pernikahan itu adalah menyatukan, bukan hanya menyatukan dua individu, tapi menyatukan sebuah buah keluarga yang tentu dengan tujuan untuk bisa memperoleh keturunan dan tentu untuk taraf hidup yang lebih baik. Tentu pernikahan itu bukan hanya, kalau saya sampaikan, pernikahan itu bukan hanya bermodal cinta, tapi di sana perlu ada kedewasaan, di sana perlu ada sebuah pendapatan untuk menghidupi cinta itu. Itulah ketika memang pernikahan ini jujur, kalau saya secara pribadi Camat menolak dan tentu menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari pernikahan ini. Sekali lagi, pernikahan, perkawinan, modalnya bukan hanya cinta, tapi di sana perlu dana untuk membiayai cinta itu. Dan tentu ketika menikah harus sudah siap secara mental dan secara pekerjaan pendanaan, itu yang utama. Tuh. Jadi harapan kami kalau saya di Kecamatan Bangli sih pada masyarakat kami, siapkan dulu mentalnya, siapkan dulu perlengkapan untuk menikahnya, dari si penandaan baru menuju ke jenjang itu, sehingga tidak ada lagi masalah yang timbul karena pernikahan ini, karena ketidaksiapan mental, karena ketidaksiapan pendanaan nikah. Itu kalau menurut saya, Mbak. Oke, Bapak Camat. Terima kasih Bapak. Jika melihat kondisi di lapangan, Bapak, fenomena pernikahan di bawah umur ini tentu terjadi tidak ada sebabnya gitu, nggih. Menurut Bapak, apa saja faktor yang biasanya menyebabkan pernikahan anak di bawah umur ini terjadi? Apakah lebih dominan ke faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan, atau budaya? Kalau menurut saya di antara faktor-faktor ekonomi, pendidikan, pergaulan, dan budaya itu sebenarnya tidak ada faktor yang dominan, tapi dia adalah faktor kombinasi dari keempatnya tersebut. Mungkin yang pertama di faktor pendidikan mereka. Banyak hal yang di pendidikan kita, terutama kalau pernikahan ini kan terkadang diawali oleh pendidikan seks awalnya. Keingintahuan anak-anak untuk mencoba itu di pendidikan. Kemudian dari sisi pergaulan, termasuk bermedia sosial, itu yang terkadang memancing menjadi efek pembenar ketika pernikahan dini itu ada. Nah, di samping itu tentu ada juga faktor ekonomi. Sebenarnya kenapa? Ketika mereka berada di taraf mungkin ekonomi yang di bawah garis yang mungkin tidak terlalu baik, itu mereka harap dengan menikah, mungkin menikahnya bisa memperbaiki taraf ekonomi. Itu terus aja ya budaya. Kalau budaya sih mungkin sudah tidak terlalu ada di Kecamatan Bangli. Kalau dulu mungkin ada yang harus menikah di usia sekian, sekarang kan tidak ada, itu sudah mulai luntur tergerus oleh kemajuan zaman. Jadi yang menurut saya adalah kombinasi dari faktor pendidikan, pergaulan, dan ekonomi itu. Tidak ada faktor yang begitu dominan, yang saya adalah kombinasi. Tentu disinilah peran kita sebenarnya. Satu,
orang tua, seluruh masyarakat, bagaimana kombinasi ini tidak menimbulkan pernikahan dini. Jadi tentu dari sisi pendidikan anak-anak kita harus diberikan pemahaman yang baik, dari sisi pergaulan juga kita harus melihat mereka seperti apa, terutama di media sosial yang tidak bisa kita awasi setiap saat. Dan dari sisi ekonomi juga tentu kita harus berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kecamatan Bangli, sehingga pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ini minimal bisa kita tekan seminimal mungkin. Oke. Terima kasih Bapak. Upaya tersebut tentu sangat penting dalam membangun ini ya Pak, kesadaran masyarakat tentang kalau kita mau menikah itu tidak hanya cinta gitu ya Pak, harus banyak yang kita pikirkan, entah dananya atau kesiapan mentalnya gitu ya Pak. Baik Bapak, sebagai penutup dari pembahasan ini, tentu kita semua berharap nilai-nilai kerukunan dan toleransi dapat terus terjaga ke depannya. Apa harapan serta pesan Bapak kepada masyarakat agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut? Harapan saya selaku camat kepada masyarakat untuk tetap bisa menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi adalah tentu kita ingin masyarakat kita tetap menjaga keharmonisan, kerukunan yang sudah terjaga dari sebelumnya. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan baik sebenarnya bisa kita tingkatkan di tahun-tahun mendatang. Kemudian menjadikan sebuah perbedaan yang ada itu bukan sebagai sumber untuk memecah, tapi sebagai kekuatan, bahwa hal yang berbeda itu adalah kekuatan kita. Kan dulu nenek moyang kita menyatakan Bhinneka Tunggal Ika, akan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kan bagaimana sebuah perbedaan itu menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita bilang kan pelangi itu indah kan karena banyak warnanya, karena berbeda. Kalau pelangi satu warna kan nggak indah lagi, Mbak. Jadi bagaimana sebuah perbedaan, sebuah hal yang berbeda justru menjadi kekuatan kita untuk membuat keindahan. Itu harapan kami. Kalau pesan kami sih, bagaimana kita semua sebagai masyarakat Bangli untuk bisa saling menghormati. Meskipun kepercayaan berbeda, mungkin cara beribadah kita berbeda, tapi kita tetap saling menghormati. Yang kedua, pesan saya kepada seluruh masyarakat adalah bagaimana cara bermedia sosial yang baik. Bermedia sosial bukan hanya sebuah dunia tipu-tipu, tapi bagaimana bermedia sosial yang bijak, tidak menyebarkan berita hoax. Karena kalau saya bilang, bukan ada pepatah Jawa menyatakan, ajining diri ono ring lati, katanya. Harga dirimu ada di lidahmu. Tapi kalau boleh saya tambahkan, ajining diri ono ring jari sekarang, Mbak. Jadi harga dirimu ada di jarimu. Karena salah memencet dengan jari, salah kita bermedia sosial, maka jelas harga diri, nilai diri kita tentu akan turun karena kita menyebarkan satu hal yang tidak baik. Mungkin itu kalau saya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak. Dan terakhir Bapak, khusus untuk generasi muda yang merupakan penerus masa depan bangsa. Apa pesan Bapak terkait pentingnya mempersiapkan masa depan, khususnya dalam hal kesiapan sebelum menikah? Kalau menurut kami, jadi pesan kepada seluruh generasi muda bagaimana mempersiapkan diri tentang pernikahan ini. Sekali lagi, pernikahan adalah bukan hanya menyatukan dua buah individu, tapi menyatukan dua buah keluarga. Jadi hal yang sebenarnya rumit, tapi harus kita lakukan. Kenapa? Di sini perlunya adalah pendewasaan diri. Jadi kesiapan untuk pernikahan itu bukan hanya siap menyatakan cinta, tapi siap secara emosional. Siap secara kedewasaan. Jadi emotional question yang kita siapkan dan juga perencanaan hidup. Bagaimana segala satu hal yang kita ini harus direncanakan dari awal. Buat generasi muda, jadi kita sudah mulai sekarang berpikir. Ketika Undang-Undang Pernikahan menyatakan menikah di usia 19 tahun dibuat harus dengan izin pengadilan, bila kita sudah berencana, saya akan menikah misalnya di umur 25 tahun. Jadi ketika kita sekarang berumur 19 tahun, 6 tahun lagi saya akan menikah. Jadi apa yang perlu saya persiapkan? Saya harus mempersiapkan segala sesuatu, ada pendanaannya. Saya ingin nikah di tempat yang bagus, saya ingin misalnya mas kawin atau apa yang seperti ini kan harus kita persiapkan. Saya ingin menikah dengan orang yang seperti ini, harus kita persiapkan. Pencarian itu bukan hanya pencarian teman untuk menikahnya, tapi pencarian bagaimana kita mempersiapkan diri, merencanakan pernikahan sehingga ke depan, ketika tujuan pernikahan itu memiliki keturunan, memiliki anak-anak. Dan itu tentu harapan kita bisa dipersiapkan dari awal, karena lebih baik kita mempersiapkan dari awal kan, lebih baik berdarah-darah di persiapan atau di latihan, tapi menang pada saat kita sudah perang. Istilah aku perang kan sudah mulai menikahnya. Jadi ketika sudah persiapan dari awal, saya yakin ketika menikah kita sudah siap baik secara mental, secara pendanaan.
Nah, sisanya kan itu adalah rahasia Tuhan, Mbak. Ketika sudah persiapkan kan 99% bisa ada yang 1% tetap rahasia Tuhan. Tetap kita akhiri dengan sebuah doa, begini doa kita supaya pernikahan berjalan dengan baik, dengan bagus, memiliki keturunan yang baik. Kan itu sudah doa, terakhir adalah di 1%-nya adalah kuasa Tuhan yang tidak bisa kita tolak lagi. Itu sih Mbak kalau saya. Terima kasih Bapak. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara podcast. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat Bangli atas waktunya dan pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat. Kami berharap apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua kalangan masyarakat. Izin Mbak, bisa saya tutup dengan sebuah pantun? Karena kalau Camat Bangli yang berpantun kayaknya aneh, Mbak. Oke, Pak, silakan, Bapak. Bermain layang-layang dengan galah, Cakep. diterpa angin sepoi membawa suara. Cakep. Berbeda keyakinan bukanlah masalah, justru memperkuat rasa bersaudara. Lagi satu Mbak ya. Oke Pak, silakan Bapak. Burung merpati terbang di atas awan. Cakep. Hinggap sebentar di pohon jati. Cakep. Kejar dulu cita-cita dan masa depan. Jangan terburu menikah di usia dini. Bagus sekali Bapak. Demikian podcast Pengadilan Agama Bangli pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. I just had to let you know you're